Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dari banyak hal ya. Dari apa yang saya dapatkan dari persekutuan dengan Tuhan, lalu berkat-berkat rohani yang melimpah dari rekomendasi video yang belakangan ini saya bagikan. Saya sangat melimpah dengan berkat rohani ya, kemasannya itu berkat rohani dengan pengajaran firman Tuhan, makanan rohani, lalu kemudian damai sejahtera, sukacita, iman yang terus ditambahkan, kedekatan dan keintiman dengan Tuhan, lalu termasuk juga motivasi rohani yang sangat berharga dan tinggi nilainya. Saya menganggap ini sebagai kado Natal dan juga berkat tahun baru dari Tuhan gitu ya. Bersyukur sekali pada waktu yang tepat saya tergerak untuk mendengarkan khotbah dan juga sharing dari ibu ini gitu. Saya tipikal orang yang berpendirian teguh, berprinsip keras, dan semua itu tidak terjadi kebetulan. Semua yang terjadi dalam hidup kita, latar belakang kita, masa lalu kita, di keluarga mana kita Tuhan tempatkan, termasuk di bangsa mana kita Tuhan tempatkan, itu semua dalam rancangan Tuhan gitu. Dan itu baik untuk diri saya gitu. Jadi saya nggak tipikal orang yang mudah mengiyakan sesuatu yang kalau memang bukan Tuhan yang meneguhkannya di dalam hati saya gitu ya. Saya hanya terima segala sesuatu yang murni dari firman Tuhan gitu. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu atau ya berbagi sesuatu yang saya tidak disuguhi dengan pembekalan firman Tuhan, itu pasti saya tidak mudah menerimanya gitu. Lalu satu yang tidak kalah penting adalah konfirmasi daripada Roh Kudus di dalam hati yang membuat saya gak berbantah alias menerima dengan damai sejahtera gitu. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu selain benar menuntun kepada Tuhan, lalu kemudian juga membangkitkan damai sejahtera, tapi juga mengobarkan roh gitu. Nah itu yang membuat saya sangat terberkati dengan video-video dari pengajaran, sharing, dan khotbah dari beliau ini. Nah ketika saya dengarkan video yang pertama, saya berdoa sama Tuhan gitu. Dan ini merupakan salah satu dari kebiasaan saya, belajar bertanya kepada Tuhan. Sama seperti kemarin ya, sebelum saya lanjutkan ya, ada satu kesaksian dari channel yang saya agak flu ini, tadi malam agak begadang gitu. Nah ada satu kesaksian dari channel yang sudah tidak asing lagi bagi kita gitu ya. Ada kesaksian yang berkata seperti ini, bahwa
dia katakan bahwa orang kalau tidak dibaptis di sungai gitu ya, sama seperti Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kemudian dia ditenggelamkan gitu ya, itu gak syah. Banyaklah dalilnya gitu ya. Kalau air mengalir itu kan itu membawa gak ada bakteri ya, macam-macam lah yang disampaikan di video itu. Saya kemudian gak damai sejahtera gitu ya, kok kesaksian ini aneh gitu. Memang ada beberapa kesaksian yang seturut dengan firman Tuhan ya, selalu saya pakai pedoman firman Tuhan. Tapi kok kayaknya ada beberapa juga, walaupun lebih sedikit, kok kayaknya itu perlu diuji gitu. Nah, ketika saya dengarkan kesaksian itu, sebelum doa malam rasanya, tadinya saya udah berpikir nanti pas doa malam mau tanya Tuhan, itu kesaksian berasal dari Tuhan apa enggak gitu. Nah, saya lupa doakannya, tapi pas udah di tempat tidur saya ingat, lalu saya tanya Tuhan, itu kesaksian itu berasal daripada Tuhan apa enggak, seturut dengan firman Tuhan apa enggak. Dalam sekejap Tuhan langsung ingatkan saya tentang firman, bagaimana seorang sida-sida itu loh, yang kemudian dibaptis oleh Filipus di padang gurun. Nah, sida-sida ini kan kemudian setelah dijelaskan oleh Filipus tentang yang dinubuatkan di kitab Yesaya itu, akhirnya kan mereka ada genangan air kan. Nah, ada genangan air, lalu sida-sida itu berkata, apa salahnya kalau saya dibaptis di situ gitu kan. Lalu Filipus bilang, ya kalau Tuhan percaya, ayo gitu ya, kurang lebih bahasanya seperti itu. Nah, akhirnya itu menjawab pertanyaan saya. Jadi Tuhan itu punya cara-cara yang khusus atas setiap kita, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menjawab gitu kan. Nah, ini pun seperti itu. Ketika saya dengarkan video pertama, saya tanya sama Tuhan, ini daripada Tuhan apa enggak ya, sebelum saya lanjutkan untuk video-video yang lainnya. Sebab ini cuman koreksi dari saya ya, saya sih kurang srek ya lihat adminnya, bukan beliau ya, lihat adminnya yang cenderung membuat judul-judul yang terlalu bombastis gitu ya, yang kok kayaknya cenderung mirip seperti YouTuber yang hanya untuk menarik keingintahuan orang untuk klik video gitu ya. Ya, tapi apapun itu ya, mungkin ada sisi positifnya supaya orang kemudian digiring untuk melihat video itu gitu ya. Karena ketika judulnya seperti itu, geger, menggemparkan, segala macam bla bla bla, itu kan akhirnya jumlah kliknya banyak. Nah, ya memang kalau saya punya feel sih ya, paling cuma 20 hingga 30% yang memang benar-benar serius mau mendengarkan kebenaran pengajaran yang lain. Nah, padahal saya sendiri kemudian memilih video ini untuk dibagikan di dalam pelayanan ini, bukan karena judul-judul itu, sama sekali enggak gitu ya, tapi saya pukul nyamuk. Justru karena nilai pengajaran yang powerful gitu ya, yang memberikan motivasi dan juga membakar roh gitu. Nah, jadi saya tanya sama Tuhan gitu, ini dari Tuhan apa enggak? Nah, jadi untuk saya, cara-cara Tuhan itu berbicara kepada saya sejauh ini lewat firman, lalu lewat pengertian gitu. Nah, akhirnya saya mengerti bahwa ini membakar semangat saya, mengkoreksi diri saya, dan tentunya seturut dengan firman Tuhan gitu ya. Itulah kenapa saya bagikan untuk kita gitu. Bahkan kemarin ketika Bu Alinang japri saya untuk ngingatin rekomendasi video gitu ya, karena
ya menurut bahasa saya gitu ya, terjadi peristiwa pelupaan gitu ya. Peristiwa kelupaan. Nah, jadi saya biasanya langsung bagikan segera supaya uh, uh, Bu Aninang lebih longgar kan untuk siapkan gitu kan. Ya tadi karena saya bilang ada terjadi peristiwa kelupaan. Jadi saya dijapri untuk ingatin gitu. Nah, biasanya saya bagikan video yang saya bagikan pada saat ibadah. Tapi saya berpikir mau jor-joran dulu, mau fokus untuk video-video beliau ini gitu ya. Karena itu diperlukan oleh kita. Nah, jadi ketika saya doakan ini daripada Tuhan apa enggak? Jawabannya adalah lewat pengertian. Bagaimana video ini telah memberikan motivasi, memberikan juga pencerahan yang luar biasa gitu ya. Nah, makanya saya bagikan untuk kita. Sebelum saya lanjut, saya mau beritahukan kita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang jawatan-jawatan dalam pelayanan. Di Efesus 4 ayat 11 sampai ke 16 gitu ya. Saya tetap mau bagikan ini kepada kita karena saya rasa perlu gitu, karena kita masih perlu dikasih pengertian, bahkan perlu diulang-ulang gitu kan ya. Dikatakan di ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, jadi ibu ini termasuk dalam jawatan kenabian, lebih menonjol di situ. Nah, kalau kita lihat zaman perjanjian lama, memang kan ada orang-orang yang Tuhan pilih jadi raja ya, jawatan secara kenegaraan. Ada jawatan kerohanian yaitu imam-imam. Tapi ada juga orang-orang yang khusus yang memang Tuhan pakai menjadi nabi gitu. Sekarang juga ada ya, salah satunya beliau ini, saya aku itu, dan seperti Sadusun dan Sulfaras gitu ya, yang mereka memang Tuhan khususkan gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Di ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi sebetulnya kalau gereja-gereja yang saya tahu ya, yang pada umumnya gereja-gereja dengan denominasi tertentu, yang mereka bahkan belum membuka diri, bahkan yang lebih keras lagi adalah belum mengakui tentang jawatan kenabian. Padahal itu kan ada di Alkitab, ada kenabian, ada pemberita Injil. Mungkin lebih orang-orang itu dan dengan denominasi tertentu mereka lebih bisa terima ada pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Tapi soal nabi dan soal rasul, terutama nabi, itu agak belum diterima secara umum. Padahal kalau firman Tuhan katakan, mereka, setiap orang Tuhan pilih dengan jawatan-jawatan tadi, itu sebetulnya tujuannya apa? Untuk pekerjaan pelayanan, untuk memperlengkapi orang-orang yang akan melayani Tuhan. Sebab berkali-kali disampaikan oleh beliau ini, gak bisa dimenangkan oleh satu orang, tapi menjadi satu tim. Pada salah satu gereja yang juga belakangan saya bagikan rekomendasi videonya juga kan, mereka adalah kerja tim gitu. Dan untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi sebetulnya untuk sebuah pelayanan bisa sempurna, untuk seorang percaya dia bisa terbangun, dia nggak cuma butuh gembala yang memang seperti tadi yang saya katakan, Tuhan udah dari awal bentuk seorang itu menjadi punya hati gembala, yang dia lembut, yang ngemong gitu ya, yang tahulah ya karakter gembala itu tentu beda dengan karakter
jawatan yang lain gitu ya. Nah, eh, demikian juga kenabian yang cenderung keras. Nah, kemudian ada rasul, ada pemberita Injil yang mereka sangat diurapi ketika memberitakan Injil gitu. Nah, ini sebetulnya perlu untuk memperlengkapi sebuah pelayanan, perlu untuk membangun seorang percaya gitu. Dia perlu mendapatkan pengajar. Dia perlu mendapatkan gembala untuk menghibur dia, untuk ketika dia merasa perlu untuk dilembutin, diperhatikan, perlu gembala, perlu ada guru pengajar gitu ya. Ada pemberitaan Injil untuk memberitakan firman, ada rasul-rasul untuk menanamkan jemaat-jemaat, tapi perlu juga nabi yang menyampaikan pesan Tuhan. Nah, di ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi jawatan-jawatan ini berfungsi untuk supaya kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Tuhan gitu ya. Perlu ada sharing daripada seorang nabi tentang Tuhan yang bicara, Allah yang memperingatkan, dari pengajaran sampai kita mengalami kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi diikat oleh pelayanan semua bagian tadi sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang, menerima pertumbuhannya dan menerima dirinya, membangun dirinya dalam kasih. Jadi sesuai dengan kadarnya. Nah, kadar pekerjaan tiap-tiap orang. Lalu kita bertumbuh semuanya dari kelima jawatan pelayanan itu. Tetapi tadi kan saya katakan ada orang-orang yang memang selain tidak murni, bahkan punya motivasi yang salah atau bahkan palsu gitu ya. Makanya semua harus diuji dengan firman Tuhan. Diuji dengan firman Tuhan itu sederhananya apa sih? Kita harus memperhatikan pengajarannya itu, yang disampaikan itu apakah seturut dengan firman Tuhan atau malah berseberangan. Kita mau dengarkan apa yang dikatakan, apakah itu membawa kita pada pengajaran kebenaran firman Tuhan, semakin memotivasi kita, semakin tadi saya katakan mengobarkan roh kita apa enggak, kemudian membawa kita semakin cinta sama Tuhan enggak, semakin termotivasi melayani Tuhan menjadi lebih baik. Itu kan menjadi tolok ukurnya gitu kan. Nah, tapi saya perlu peringatkan seperti yang saya bilang tadi, di antara kita walaupun sudah lama melakukan karena sikap hatinya yang mungkin juga tidak begitu antusias untuk mengejar Tuhan, yang dengan berbagai faktor gitu ya, kan masih banyak di antara kita yang kok kayaknya itu masih sangat minim pengetahuan. Nah, makanya saya termasuk di dalamnya ketidakdewasaan gitu ya. Makanya sebelum saya lanjutkan ke depan tentang berbagi sharing penekanan ya, dari apa yang berkat-berkat yang saya terima dari video-videonya, karena saya udah tonton beberapa videonya gitu ya, dan apa yang kena di hati saya yang perlu ditegaskan itu nanti yang saya kumpulkan di dalam video. Saya ambil mungkin dari video yang satu lagi gitu ya, saya buatkan dalam penekanan video gitu ya. Bahkan tadi kan saya katakan, bahkan Bu Walina juga saya bagikan rekomendasi video itu supaya lebih ditekankan lagi, supaya ada penekanan gitu ya, supaya jor-joran untuk fokus pada membangun motivasi atmosfer di dalam diri para sahabat dan juga saudara gitu kan. Tapi saya perlu ingatkan bahwa jangan sampai mengkultuskan seorang hamba Tuhan tertentu.
Jangan sampai ada pikiran, oh inilah hamba Tuhan yang paling benar, inilah satu-satunya yang uh, 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 yang atau dengan istilah apapun, apalagi coba membandingkan dia misalnya dengan gembala. Memang karena ada gembala gitu. Tuhan akan berbicara kepada setiap orang dengan caranya sendiri, dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan. Asal dia dekat sama Tuhan. Apakah dia gembala, apakah dia pengajar, apakah dia pemberita Injil, apa rasul gitu ya. Tetapi memang udah uh, udah uh, udah panggilannya begitu gitu ya. Udah, saya nggak tahu bisa nggak dipakai istilahnya, udah patronnya begitu gitu kan ya. Jadi kalau yang namanya nabi, Tuhan khususkan gitu ya. Memang Tuhan mau pakai dia untuk penyambung lidah. Nah, jadi jawatannya itu penyambung lidah. Bukan berarti karena dia Tuhan bicara ini, Tuhan bicara itu, dia lebih baik, lebih oke, lebih top daripada seorang gembala. Nah, itu mesti saya kasih tahu supaya jangan sampai mengagungkan oknum hamba Tuhan tertentu yang justru membuat diri kita berdosa, karena hanya Tuhan yang ada di atas, yang memakai semuanya. Jangan sampai berpikir ini loh yang paling benar gitu ya, karena dia sampaikan suara Tuhan berbicara ini Tuhan sampaikan ini. Karena memang tujuannya itu penyambung lidah Tuhan gitu ya, penyampai pesan Tuhan. Nah, lalu apakah kalau di-compare kapasitasnya di-compare misalnya dengan seorang gembala yang menggembalakan, yang dengan kerasulan, dengan seorang penginjil, semuanya udah punya ininya sendiri, udah punya kapasitas masing-masing. Tadi yang dikatakan udah punya kadar kapasitas masing-masing, dia punya panggilan masing-masing, dan itu benar-benar Tuhan prepare dari bahkan kita dari kandungan sebelum dunia dijadikan. Nanti mau jadi apa, Tuhan mau pakai dia, itu akan dibentuk dengan lingkungan keluarga, pergaulan, masa lalu tertentu. Dan firman Tuhan katakan sampai di sana loh, semuanya Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Menjadi seperti apapun panggilan saya itu ternyata betul-betul tidak terlepas daripada masa lalu saya yang keras. Dulu mama saya udah pernah saya katakan itu, bilang kamu ini ya paling keras. Kalau kamu bilang ya memang harus itu yang terjadi gitu. Karena aku udah dibentuk untuk tidak, seorang yang mengajar itu nggak boleh main terima-terima aja gitu ya. Karena harus semuanya, kalau yang saya pegang dalam firman Tuhan, semuanya harus dicocokkan dulu. Tidak ada dalam firman Tuhan tidak terima gitu. Nah, jadi udah dibentuk gitu. Nah, jadi itu saya perlu tekankan. Jangan sampai ada pikiran, oh inilah satu-satunya hamba Tuhan yang paling oke di negara ini atau di kota ini atau macam-macam gitu ya mengkultuskannya. Jangan sampai punya pikiran seperti itu yang membuat bahkan kita nanti secara nggak sadar mengkultuskan oknum hamba Tuhan tertentu, dan kita pikirannya itu. Jadi gini, ada banyak orang yang keliru gitu, jadinya minta petunjuk sama oknum hamba Tuhan tertentu gitu ya. Bukan berarti nggak bisa minta pertimbangan, tapi yang saya suka juga dari beliau ini adalah, dan juga selalu dengan suaminya katakan bahwa apa-apa tanya Tuhan gitu. Jadi diarahkan ke Tuhan gitu ya. Nah, jadi itu yang saya rasa yang sedang terjadi dalam pelayanan ini, karena saya banyak belajar. Jadi hari-hari saya ini sampai malam juga kadang kalau belum ngantuk ya saya nonton video gitu ya. Jadi kalau masih online kelihatannya itu saya lagi nonton video gitu. Dan saya pun punya rencana itu nggak dengar satu kali, biasanya satu kali dulu, nanti kalau ada waktu saya dengar lagi pelan-pelan sampai saya catat gitu ya, karena itu untuk membekali diri saya gitu. Nah, ketika saya mendengarkan video ini ya, seperti ada satu yang
berkecamuk di dalam diri saya. Tadi kan saya katakan selain video ini memberikan pengertian, memberikan pengajaran, memberikan kesaksian, motivasi, dan juga koreksi terhadap diri saya. Ketika saya lihat video-video beliau yang selalu disertai dengan kesaksian luar biasa, saya itu malu gitu ya. Saya itu malu karena saya tahu bahwa saya masih jauh, sangat jauh daripada beliau ini dalam banyak hal dalam mengikut Tuhan, dan saya termotivasi untuk jauh lebih baik lagi. Saya sambil berpikir gini, mungkin di media sosial yang betul-betul pelayanan sosial media murni, kalau sekarang kan ada ibadah live streaming, itu kan dari gereja-gereja pada umumnya yang memang juga punya gereja lokal gitu ya. Tapi karena kemarin pandemi, akhirnya buka juga live streaming. Tapi kalau pendapat saya ya, live streaming juga tidak bisa dikatakan itu tidak tepat gitu ya. Tapi memang kalau udah punya gereja lokal dan gereja lokalnya sudah membuka ibadah onsite, ya kan? Itu kalau pendapat saya lebih baik. Tapi bukan berarti kalau live streaming juga gak baik. Justru menambah nilai gitu ya, karena kalau tidak buka live streaming, misalnya ada satu gereja di Jakarta atau katakan ibu ini dari Bekasi gitu, akhirnya kan jangkauannya jadi berkurang. Ada banyak orang bahkan di luar kota itu yang masih di Jawa sekalipun gak mungkin selalu berkumpul di kota tersebut gitu kan. Jadi saya pikir bahkan walaupun tidak persis sama baiknya, tapi tetap juga pelayanan media sosial itu seperti dianaktirikan atau dinomor duakan gitu. Nah, yang saya katakan tadi, rasanya sejauh ini saya belum tahu ya, karena media sosial luas. Rasanya belum ada yang seperti TRC yang benar-benar katakan 100% itu ya, mendekati 100% lah, itu kan pelayanannya betul-betul di media sosial. Itu kenapa kayak kesaksian pun kita muat di sosial media, bukan berarti kita mau pamer, tapi memang udah duduknya di situ, udah berdirinya, duduknya, dalam tanda kutip gedungnya, wadahnya udah di sosial media. Makanya kalau misalnya ada kesaksian di gereja lokal, kalau mereka memang dari awalnya udah beraktivitas di situ ya ditunjukkanlah di situ kesaksian segala macam pengajaran. Tapi karena kita memang duduknya di sosial media, makanya itu yang membuat kita sampai maksimalkan kayak reel kesaksian atau video pendek untuk pengajaran TRC gitu kan. Nah, kita yang di media sosial yang tadi saya katakan, baru yang saya tahu, yang saya nemu, cuma kita yang benar-benar di media sosial yang 100% melakukan pelayanan seperti ini. Semuanya di aktivitas dilakukan di media sosial, di baik juga panduan doa gitu ya, segala macam pengajaran atau apapun itu. Nah, kita lakukan semua di sini dan ada buahnya, ada buahnya, ada buahnya. Nah, itu kenapa saya katakan sekalipun ini di media sosial, saya sangat percaya dan tidak ragu barang 0,001% pun bahwa Tuhan nggak melihat pelayanan ini. Dan yang saya tahu bahwa Tuhan ingin memperlengkapi kita dengan jawatan ini saat ini. Tuhan sebagaimana gereja lokal mungkin gitu ya, Tuhan mau memperlengkapi kita dengan pengajaran kenabian gitu. Itulah kenapa saya masukkan ini, pengajaran ini, karena ini akan membangun kita ke depan sebagai gereja yang gereja itu kan bukan gedung, tapi jiwa. Sebagai gereja hidup, kumpulan gereja hidup yang dibangun. Nah, kita mau dibangun dengan kenabian
karunia kenabian ke depan. Makanya sekarang lagi gencar tentang kenabian. Dulu kan pengajaran dari beliau itu kan, pengajaran yang dalam, walaupun dia sekolahnya tinggi tapi disampaikan dengan sederhana. Kita udah lengkapi dengan itu, dan sekarang kita masuk ke sini gitu. Ketika saya rasakan berkatnya yang luar biasa, baik pengajarannya, kesaksiannya yang membuat roh saya menyala-nyala, motivasi, kemudian koreksi. Selain tadi saya bilang membuat saya malu, tapi membuat saya termotivasi untuk ke depan jauh lebih baik lagi. Ada kesaksian, ada contoh-contoh sederhana yang gampang diikuti, yang 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 real gitu ya, yang kita mau pakai buat melayani Tuhan gitu. Tadi saya katakan saya kan ambil nilai yang paling kena di hati saya, mungkin ambilnya dari video yang pertama atau yang kedua gitu ya. Saya gabungkan di dalam sebuah sharing. Nah, tadi agak kelupa. Saya mau sampaikan sebelum masuk ke poin-poin gitu ya. Saya selain tadi terberkati, hati saya berkobar-kobar gitu ya. Saya ada keprihatinan yang sebetulnya mendalam gitu ya, tapi saya belajar untuk beriman. Jadi kalau udah dengarkan semua apa yang disampaikan video gitu ya, jangankan untuk beberapa di antara kita yang kelihatannya jalan di tempat, untuk saya sendiri pun malu sebetulnya. Ternyata saya belum ada apa-apanya sama sekali, masih jauh tertinggal daripada jangankan dengan ibu ini, dengan orang-orang yang dilayaninya pun sangat jauh. Tapi saya bersyukur bahwa kalau ada niat untuk bangkit, untuk mau berubah, untuk mau diajar, untuk meneladani itu, selalu Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, dan kesempatan untuk melakukan semuanya. Saya kalau ingat dan rasa betapa di antara kita ini banyak yang stagnan gitu ya, bahkan beberapa yang undur gitu ya. Saya itu benar-benar, hati saya itu teriak gitu ya. Sebab seperti sekarang, kenapa saya bagikan berkat rohani ini? Sebetulnya alasan utama yang pertama ya di dalam hati saya adalah supaya setiap kalian yang saya layani, para sahabat juga, saudara juga, menikmati berkat yang sama. Sampai dibagikan videonya, dibuat penegasan lagi oleh saya, dan juga saya libatkan tim admin untuk melakukan penegasan supaya semakin mudah dimengerti dengan berbagai orang untuk menyampaikan, kemudian juga diulang-ulang supaya kita sama seperti mereka. Saya sungguh berharap kita ini bersedia memutar video-videonya dan sungguh-sungguh memperhatikan, dan olehnya untuk tahun depan kita diubahkan, tidak lagi seperti ini. Saya bilang dahsyat ibu ini, motivator yang keren, yang memotivasi dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam mencintai Tuhan, dan membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan saya rasa memang sebuah hidup yang diubahkan di dalam dirinya, walaupun beliau berkata dulu latar belakangnya seorang yang keras, yang pemarah. Dia juga gak jaim gitu ya, ketika di dalam satu video, tadi kan saya katakan dari berbagai video ini ya, jadi saya katakan istilah dari dalam satu video dikatakan saya bertobat ketika kemudian Tuhan sedang murnikan dia dengan air, ketika ada hal di dalam hidupnya, dia bertobat untuk mungkin ke kenajisan, kemudian juga ke kecemaran, ketidakkudusan di dalam dirinya gitu, dan itu sangat rendah hati gitu ya, dan seorang yang lemah lembut gitu. Nah, di waktu yang lalu saya katakan kalau kalian ada di kota yang ada gereja lokal, yang saya rekomendasikan videonya, video minggu itu, carilah gereja-gereja yang seperti itu. Tapi kalau nggak ada, ikutilah karena kalau memang merasa di gereja lokal itu udah tertanam, bukan berarti seolah saya suruh pindah ya, tapi maksudnya lengkapilah kerohanian dengan mendengarkan video-video seperti ini.
Bahkan kalau misalnya ada di kota kita, nggak apa-apa berkunjung atau mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja-gereja atau pelayanan seperti ini. Beliau ini sendiri bukan gembala sidang karena sejauh ini saya tahu adalah dalam bentuk ministry gitu ya. Nah, jadi saya rindu sekali. Saya bukan berarti menganggap diri saya paling hebat ya, tapi maksudnya saya yang memimpin pelayanan ini pun saya merasa malu gitu ya, merasa belum ada apa-apanya gitu. Saya berharap kita yang udah tahunan di sini masih ada kesempatan untuk malu dan mengoreksi diri. Oh ya, saya mau sampaikan apa yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu, rasanya minggu yang lalu ketika saya doa, bahwa ini harus saya sampaikan dan nanti akan diuji seiring waktu ya. Kita yang tidak memiliki hati yang murni untuk mau menjadi pelaku, mau menjadi pendengar, mengikuti setiap keteladanan, termasuk pesan-pesan teladan hidup dari sharing-sharing dari hamba Tuhan yang saya berikan di dalam pelayanan ini. Yang saya tahu bahwa memang akan terus ada pemisahan. Jadi kalau dia di antara kita yang memang dengar tapi gak ada reaksi, dengar tapi gak hargai barang kudus, dengar tapi gak mau melakukannya, datar-datar aja gitu ya, itu akan terpisah nanti dari kita. Dan pesan saya adalah bahwa jangan sampai kepahitan, apalagi sampai kalau nanti dikeluarkan, jangan sampai berburuk sangka terhadap pelayanan gitu, karena memang kita akan justru semakin hari itu yang mau terus belajar akan semakin diperlengkapi, yang mau terus berubah terus semakin lebih baik itu akan Roh Kudus akan memampukan gitu. Makanya saya berharap dengan dapatkan motivasi yang luar biasa, pembakar roh daripada pelayanan ibu ini, kita masih punya waktu untuk memperbaiki, mengobarkan roh kita sehingga kita bisa tetap berjalan bersama-sama di dalam pelayanan ini, tetap bersemangat bersama-sama mengerjakan pertandingan iman kita. Nah, ada beberapa hal yang saya bagikan ya. Tadi kan saya katakan saya kan bagi pada sesi sharing kali ini beberapa, pada sharing yang lain beberapa dari ya mungkin dari satu video atau dari berbagai video saya gabungkan gitu kan ya. Nah, itu saya akan bagikan. Yang pertama ya dari video hari ini yang saya baca adalah ketika ada seorang bertanya gimana caranya untuk membangun kehidupan doa supaya berapi-api kayak di gereja bersama-sama gitu ya. Nah, jawabannya ada dalam firman Tuhan tentang ketekunan gitu ya. Kita memerlukan ketekunan untuk melakukannya, kita perlu berlatih. Nah, ini yang kemudian kebanyakan orang gagal, tidak mau mengambil komitmen di situ, gak mau membayar harga, gak mau berlatih, gak tekun. Nah, jadi kenapa di antara kita rohnya gak nyala? Step ini dia gagal. Ibu ini berbagi yang juga sepadan dengan prinsip saya adalah bahasa roh. Bahasa roh bisa dipancing dengan berbahasa roh dulu, atau ya memutar lagu yang cocok, entah instrumen atau memutar lagu yang menuntun kepada hadirat Tuhan. Dan memuji Tuhan itu bukan pilihan, keputusan. Dan semua itu harus dilakukan dengan iman. Kita nggak perlu rasa hadirat Tuhan tuh benar-benar kental gitu ya, betul-betul terasa baru kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu adalah udah keharusan kita. Mengingat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan gitu ya. Itu udah bagian kita. Makanya kita harus hidup dalam iman, hidup dalam pengertian yang benar. Rasa atau enggak hadirat Tuhan itu tidak menjadi pertimbangan. Nah, ini udah mau di menit ke-40 ya. Ini jadi kayak pengantar aja dulu. Nanti saya akan cerita banyak hal yang jadi motivasi sederhana bagi kita supaya kita tetap berapi-api dalam Tuhan. Nah, saya hanya sampaikan satu poin ini aja tambahannya.
Kenapa di antara kita kok ada rohnya yang menyala-nyala, tetap bergairah dalam Tuhan, tetap mengalami pertumbuhan yang sehat. Sementara yang lain itu rohnya nggak menyala. Gagal di step ini. Jadi kalau mau mengalami kehidupan doa yang berapi-api, misalnya ada seperti di gereja yang dirayakan rame-rame penuh hadirat Tuhan, itu perlu ketekunan. Kalau dikatakan seorang yang tekun, itu kan tekun berdoa, itu berarti kita bisa simpulkan berarti dia punya jam-jam doa yang teratur. Dia punya jam-jam doa yang teratur. Dia memiliki konsistensi. Jadi orang yang tekun itu berarti dia di dalamnya itu unsur daripada seorang yang dikatakan tekun, selain setia, selain konsisten, dia juga disiplin. Kalau dia punya jam doa pagi hari, malam hari, siang hari, bahkan dijalaninya, dilakukan dengan penuh komitmen yang tinggi. Kemarin pagi, ini saya rekaman hari Rabu. Kemarin lusa, ketika saya bangun, firman ini langsung berbicara dalam hati saya bahwa orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi untuk kita dapatkan Tuhan, semakin rasa Tuhan, semakin mudah mendapatkan hadiratnya, bisa tenang di dalam hadiratnya, untuk merasakan damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru di hadirat Tuhan, itu perlu dilatih dan perlu ketekunan. Itu nggak bisa dipastikan dalam beberapa bulan, tapi tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun itu harus memiliki ketekunan untuk berdoa. Nanti dia akan punya pertumbuhan, memiliki kapasitas sesuai dengan dia akan memiliki kadar pertumbuhan dalam kerohanian. Dia akan punya kemampuan kayak sensor untuk gimana mengalihkan pandangannya pada satu tempat di mana Tuhan tinggal. Dia mulai bisa terlatih untuk menertibkan pikirannya untuk konsentrasi pada satu titik pada Tuhan Yesus. Kemudian dia akan mulai, karena ketekunannya itu, dia ketika menyembah Tuhan, dia mulai nyanyikan kata-kata bukan karena memilih lagu, tapi karena luapan dari dalam hatinya tertuang pada lagu. Ngerti kan bahasanya? Jadi, aduh saya mau pilih lagu apa ya untuk menaikkan pujian. Bukan yang kayak gitu, tapi ketika ada luapan dari hati, langsung keluar kata syair yang mengungkapkan hatinya tadi. Jadi karena ada ucapan syukur dari hatinya, maka dia katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Jadi lagu itu muncul dari luapan hatinya, karena udah ada kayak mau dilampiaskan gitu, kayak mau dicurahkan, diekspresikan. Nah, itu akan nanti muncul dari aliran hatinya, bukan cari lagu-lagu, tapi luapan hati itu kemudian langsung diingatkan akan syair lagu yang pas untuk mengungkapkan itu, mengungkapkan ungkapan hati, ungkapan imannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Itu lagu hanya dipinjam untuk mengungkapin yang dari dalam. Itu dia akan semakin terlatih, dia akan semakin cakap untuk mengikuti sensor di mana Tuhan ada.
Itu kan datang dari ketekunan, nggak bisa urusan 1-2 hari. Itu harus dilatih ibadahnya. Lama-lama dia akan teguh, dia akan punya iman, dia akan semakin kenal Tuhan. Kenal Tuhan itu nggak mesti harus melihat secara fisik. Justru ada yang lebih dalam dari situ adalah pengalaman batin dan pengertian. Kenal siapa Tuhan. Kenal siapa Tuhan di dalam batin, di dalam pikirannya. Itu sangat berkuasa. Nah, kita ini gagal. Banyak kita gagal di sini. Masih pakai punya perasaan, gak punya iman melakukannya, gak punya ketekunan, malas membuka mulutnya. Sorry ya, kata-kata saya kasar. Karena saya tahu ada di antara kita yang tidak hidup dalam pujian penyembahan. Malas membuka mulutnya untuk berbahasa roh. Akhirnya gagal untuk step selanjutnya. Jadi kalau mau hidup manusia rohnya adalah untuk memiliki ketekunan, untuk memiliki ibadah yang hidup dengan Tuhan adalah memiliki ketekunan untuk melakukannya. Satu lagi deh sebagai tambahan yang ada relevansinya dengan ini. Dan ibu ini juga berkata bahwa ada satu pelayanan yang murni, ibadah yang murni yang kebanyakan orang tidak lakukan. Kalau orang kan di depan umum itu ketika di gereja tepuk tangan gitu ya, itu yang ramai-ramai. Yang berdua di depan umum ketika pelayanan itu mungkin saja karena tugas. Tapi yang paling murni adalah kita harus punya jam doa yang teratur, jam doa mandiri yang dilakukan sendiri, dan itu adalah ibadah yang murni. Dan juga ditekankan tentang harus memiliki kehidupan yang baca firman sendiri. Itu adalah susu yang murni, itu makanan yang murni yang kita harus nikmati. Untuk kita bisa bertumbuh secara kerohanian gitu ya, dan macam-macam mengenal Tuhan segala macam. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau di-compare dengan perkataan pengajaran seorang nabi seperti beliau, apakah pengajaran seorang pengajar sederhana di TRC ini sesuatu yang aneh? Sesuatu yang lain daripada seharusnya gitu? Buktinya kita ada yang bertumbuh kok, semakin kenal Tuhan, semakin berapi-api. Kenapa? Karena mereka melakukan bagiannya. Tapi ada kok di antara kita, bahkan mungkin pelayanan di gereja lokal, tapi rohnya itu loh, benar-benar memprihatinkan. Saya bisa rasa itu. Nah, berharap ke depan bisa ditelanjangi oleh video-video ini. Tontonlah video-videonya. Bahkan sebelum dibagikan di dalam pelayanan pun silahkan makan semuanya pengajaran daripada beliau ini. Karena saya juga seperti itu. Bahkan saya pengen cepat-cepat aja rasanya bagi kepada kita setelah saya dapatkan berkat rohani. Makanya rekomendasi video yang diberikan Bu Walinang, saya fokuskan itu. Supaya berkobar rohnya. Itu yang membuat kita tetap kuat mengikut Tuhan. Dan bukan cuma kuat, tapi produktif. Saya diinspirasi banyak hal. Karena beliau ini walaupun doktor teologi ya, yang dibagikan ya yang hal-hal yang sederhana, kesaksian. Dan memang itu yang justru saya butuhkan, kita butuhkan supaya roh kita menyala-nyala. Nah, karena itu pastikan untuk ikutin pengajaran beliau, kesaksian beliau, dan koreksi diri. Kalau rohnya hidup, maka akan rasakan hal yang sama dengan diri saya, menyala-nyala, berapi-api, berkobar-kobar, semakin kreatif. Tapi yang tadi saya katakan, apa yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu, rasanya minggu yang lalu. Kalau kita ternyata tidak peduli, tidak memiliki hasrat, datar-datar aja, dengan hari-hari yang semakin jahat, semakin sukar kehidupan ini, tapi tidak untuk anak-anak Tuhan, dia akan tergilas di sana dan bisa terpisah daripada kita. Nah, itu jadi peringatan penting buat saya, dari saya gitu ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan untuk sharing kali ini. Saya kan ngomongnya sederhana aja, bahkan beliau juga yang dokter juga menjadi powerful kan karena kehidupan, karena kesaksian. Bahkan nanti rekomendasi video yang saya lihat dari hamba Tuhan besar juga, saya pikir ketika saya dengarkan itu, semua itu kan saya udah bagikan gitu ya. Saya udah bagikan tentang bagaimana
uh, 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 supaya jawaban doa kita di, di, didengar oleh Tuhan gitu ya, yang Yesaya 59, gak ada dosa, gak kecewa sama Tuhan. Lalu kemudian juga meminta dengan iman. Rasanya kita udah sampai bosan untuk dengarkan tentang Elia, manusia biasa. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Nah, sekarang apakah praktek ini dilakukan apa enggak gitu kan? Nah, itu sebenarnya saya pikir dia hanya punya mimbar yang besar gitu ya. Tapi hikmah Roh Kudusnya juga saya udah dapatkan dari firman Tuhan yang sama. Tapi kenapa di antara kita ternyata kebanyakan tuh nggak maksimal gitu ya. Bermasalah lagi pada personalnya. Nah, ini jadi peringatan dan berharap motivasi kita ke depannya. Hanya kita yang bisa menentukan mau seperti apa nanti nasib dan kondisi kerohanian kita ke depannya gitu ya. Nah, ini saja sharing yang saya mau bagikan untuk kali ini, kiranya menjadi berkat rohani. Dan pesan saya, nikmati setiap video, rekomendasi video yang dibagi, karena itu bukan untuk mengisi waktu, tapi itu yang sudah saya saksikan dan memberkati. Makanya saya pengen kalian diberkati. Karena walaupun ada penegasan rekomendasi video dari tim admin TRC gitu ya, termasuk saya, akan berbeda lagi kalau kita saksikan sendiri juga video yang aslinya. Milikilah hati yang haus dan lapar tentang kebenaran firman Tuhan, termasuk terhadap pribadi Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu yang paling berharga. Tuhan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.